Artinya secara gamblang Bang Fahri menyatakan Gini bahwasannya aja deh, saya mau ngomong agak kasar di sini ya. iya iya. Pak Ma'ruf Amin itu dipilih bukan oleh Pak Jokowi sebenarnya, ya, kemauan dari partai politik yang menginginkan agar Pak Ma'ruf hanya simbolik untuk mengambil suara kelompok-kelompok tradisionalis. Saya melihat banyak dari pendukung Pak Jokowi selama ini itu terlalu cinta mati kepada personalnya Pak Jokowi, jadi tidak membaca gagasan Pak Jokowinya, ide Pak Jokowinya, dia tidak baca itu, sehingga kemudian kecewa ketika Pak Jokowi itu dipandang oleh mereka berubah. Padahal menurut saya ya, Pak Jokowi tidak berubah. Yang berubah orang-orang yang selama ini ada di sekitar dia dan memanfaatkan dia, itu yang berubah. Halo Sobat Pantau, kembali lagi bersama saya Sigit Akbar. Kali ini Pantau Podcast kedatangan tokoh senior politisi nih. Tokoh yang selalu menarik dari perspektifnya yang membangun narasi meski kerap diwarnai kontroversi. 15 tahun mewarnai negeri, mewakili kita semua, dan 5 tahun tuh tetap ramai dikomentari. Bahkan partai yang pernah mengusungnya aja kalah 3 kali di persidangan nih. Ini dia, Bang Fahri Hamzah. Selamat siang, Bang. Siang. Terima kasih nih Bang atas kehadirannya Iya. untuk di Pantau Podcast. Sama-sama. Tapi kalau boleh dibilang nih Bang, kayaknya Presiden Jokowi itu contohnya ke Abang Fahri deh. Contoh apanya? Ngelawan partai. Nih gimana nih Bang? Kemarin tuh kalau kita lihat Bang Fahri sempat ngobrol sama Bang Adian ya. Ya. Terkait bagaimana merekonstruksi makan bersama seperti layaknya Presiden mengundang para calon paslon itu. Menurut Abang gimana? Itu kondisinya kayaknya Bang Fahri itu lebih banyak diamnya nih, nggak banyak lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya. Ya, masalah kita dengan teman-teman yang pernah mendukung Pak Jokowi ini adalah personalisasi berlebihan. Jadi itulah problem kita dalam kehidupan ini. Kalau kita itu terlalu bergantung kepada orang, kadang-kadang lukanya berlebihan gitu. Makanya kan saya selalu diajarkan oleh ya guru-guru kita dan dari buku yang kita baca, kalau kita membangun kesetiaan itu, kita harusnya tahap 1 itu, kesetiaan itu diberikan kepada gagasannya gitu. Ide dulu yang kita kagumi begitu, bukan orang gitu. Karena orang itu penuh dengan relativitas ya, penuh dengan kesementaraan dan sangat mungkin berubah. Makanya kalau kita setia kepada gagasan dan kita pegang gagasan itu ya, atau narasi gitu ya, atau nanti dalam bahasa lain itu setia kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu kita setia dan berikan setiaan penuh? Karena memang dia nggak berubah. Itu kan kelebihannya begitu. Makanya kalau Anda mau jatuh cinta dan tidak dilukai, itu jatuh cintalah kepada Tuhan, kan begitu. Dalam ajaran-ajaran sufisme itu. Makanya ya, sekali lagi kita gagasanlah yang kita pegang gitu ya. Barulah kemudian di ujung gitu ya. Ya yang kedua itu mungkin cara kerja ya. Kita kagum kepada orang karena hebat, karena cara kerjanya luar biasa. Barulah kemudian kita di ujung tuh lama-lama saya ini memang orang ini luar biasa ya gitu. Nah, manusia pun yang kita hormati atau yang kita berikan loyalitas yang tanpa reserve itu sebenarnya sudah nggak ada. Makanya itu kan saya sering bilang kan, kenapa di dalam ajaran agama itu kenabian itu sudah dihentikan 15 abad yang silam. Sebenarnya itu Tuhan kan mau mengatakan yang aku utus resmi ini sudah nggak ada. Jadi yang kalian ikut tanpa pertanyaan ya, tanpa reserve begitu sudah tidak ada. Nah sekarang ini semua yang ada ini adalah manusia biasa yang setiap loyalitas kepadanya itu mesti menitipkan kemungkinan kita kecewa. Atau kemungkinan kita berbeda pendapat pada akhirnya. Nah, saya melihat teman-teman itu terlalu banyak yang mengagumi orang itu tidak memberikan batas kepada kekaguman itu, sehingga
sering ada nasihatkan, secinta-cintamu kepada manusia, siapapun dia, ya terutama yang masih hidup tentunya ya, maka sisakanlah ruang bagi kemungkinan suatu hari kamu akan kecewa kepada dia, sehingga jangan cinta berlebihan kepada dia atau cinta mati kepada dia. Dan sebaliknya juga, sebenci-benci kamu kepada seseorang yang masih hidup tentunya, maka sisakanlah ruang bagi dia untuk suatu hari kamu cintai. Sebab dia juga bisa berubah gitu. Nah, jadi saya melihat banyak dari pendukung Pak Jokowi selama ini itu terlalu cinta mati kepada personalnya Pak Jokowi, jadi tidak membaca gagasan Pak Jokowinya, ide Pak Jokowinya, dia tidak tidak baca itu, sehingga kemudian kecewa ketika Pak Jokowi itu dipandang oleh mereka berubah. Padahal menurut saya ya, Pak Jokowi tidak berubah. Yang berubah orang-orang yang selama ini ada di sekitar dia dan memanfaatkan dia, itu yang berubah. Nah, gimana dianggap tidak berubahnya Presiden Jokowi, sedangkan kalau lihat dari histori kan ini kan Bang Fahri ini kan dulu sempat tokoh yang sangat menentang lah banyak kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi sendiri, dan sekarang merasakan ini tokoh yang memang Presiden Jokowi perlu didukung dalam beberapa hal. Pertama, kritik saya dulu kan sebagai pejabat publik. Ya. Dan saya sering mengulang ini berkali-kali karena dalam keadaan saya sebagai pimpinan dewan, sebagai pejabat publik, sebagai juru bicara dewan ya, karena pimpinan dewan itu kalau pakai bahasa Inggrisnya itu disebutnya itu Speaker of the House, itu artinya juru bicara dewan yang banyak berbicara kepada publik. Maka posisi saya pada waktu itu adalah dalam rangka tugas saya mengevaluasi, mengawasi, dan pakai bahasa umum disebutnya mengkritik jalannya pemerintahan. Itu memang tugas saya, karena saya pejabat publik, digaji oleh rakyat, diberikan imunitas oleh rakyat untuk membicarakan ya hal-hal yang saya lihat begitu. Sehingga saya sering melakukan itu. Nah, cuman yang menarik karena kita dengan presiden itu selalu ada rapat konsultasi begitu. Yang menarik dari Pak Jokowi adalah setiap rapat dia terbuka. Dan suka nanya, ya kan? Dia nggak ngomong sendiri. Gimana menurut Pak Fahri? Gitu. Kan kayak begitulah gaya beliau ya. Dan suatu hari atau beberapa kali begitu dia merasa komunikasi kita ini baik banget gitu loh. Nikmat begitulah. Dan dia mengatakan, sampai pernah suatu hari dia mengatakan, kok kita ini cocok betul ya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu. Saya malah dengan beberapa figur yang dia sebut pada waktu itu tidak terlalu nyambung, dia bilang begitu ya. Saya nggak sebut namanya karena orangnya masih hidup ya. Tapi itu juga menegaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang yang bisa membedakan tugas saya sebagai Speaker of the House, sebagai anggota parlemen yang harus mengawasi jalannya pemerintahan, dan kalau kita bertemu sebagai teman dan berkonsultasi, tetaplah bahwa kita ini cocok gitu loh. Tapi maka nggak ada yang personal. Bukan karena korelasinya kesannya mendukung sekarang lebih ke Prabowo kan? Itu yang saya ceritakan ini kan dari dulu ya, jadi nanti saya ceritakan yang sekarang. Tapi maksud saya adalah, menurut saya Pak Jokowi itu tidak mengambil personal banyak hal. Dia tidak personalisasi gitu loh. Nah itu yang terjadi. Nah, lalu kami berhenti dari DPR, ya kan, membuat partai politik dan ngobrol karena kita sudah enak ngobrol waktu zaman bertugas dulu. Setelah itu saya sebagai warga negara dengan teman-teman pendiri Partai Gelora datang mengatakan, Pak, kami mau membuat partai, gagasannya begini-begini. Kita diskusi, dia bilang bagus sekali tuh gini-gini. Nah, deklarasi ya kan, dan seterusnya lah ya, beliau juga setiap kita ulang tahun mengucapkan selamat ya ulang tahun partai. Kan partai ini baru 4 tahun sekarang ya. Nah, yang menarik kan kemudian kami mengajukan gagasan sebelum beliau dilantik pada periode kedua ya, 2019 itu. Kami mengatakan, Pak, ini waktunya rekonsiliasi. Kebetulan Ketua Umum kita ini Pak Anies Mata itu seorang ahli geopolitik ya. Dia memahami dinamika global gitu. Beliau katakan ke Pak Jokowi, Pak, dunia nggak akan baik-baik saja mulai tahun ini. Dia bilang gitu. 2019 tuh, belum ada COVID ya. Kan COVID itu disebutnya COVID-19, tapi bulan Desember. Kita baru lockdown kira-kira bulan Mei 2020 di Indonesia. Nah,
Pak Jokowi menerima gagasan rekonsiliasi itu, sehingga kemudian saya nggak tahu ya, mungkin ada banyak elemen yang mengusulkan hal yang sama, tapi boleh ditanya kepada Pak Jokowi bahwa kami mengusulkan itu. Lalu kemudian dalam pidato beliau di MPR, pidato pelantikannya, beliau mengeluarkan statement tentang perlunya rekonsiliasi nasional itu. Nah, lalu kemudian bertemulah dia dengan Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Prabowo menjadi anggota kabinet, ya, Pak Sandi juga. Bahkan beliau waktu saya kebetulan masih di DPR waktu mengubah Undang-Undang MD3 untuk yang terakhir kalinya. Itu saya bertanya kepada beliau, bahkan itu jauh sebelum itu. Saya bertanya ke istana, Pak, ini kita mau ngubah pasal tentang pimpinan MPR, gitu. Bagaimana saran dari pemerintah, gitu? Karena ini ada keinginan dari semua partai bahwa wakil-wakil mereka itu ingin supaya tetap ada sebagai pimpinan MPR. Ini 9 partai waktu itu ya. Apa kata Pak Jokowi? Pesan dari istana, minta agar semua pimpinan partai politik yang ada di MPR menjadi pimpinan MPR semuanya. Jadi ada ketua MPR Pak Bambang Susetio, itu semua partai yang ada di MPR itu menjadi wakil ketua MPR. Itu pesan dari istana. Salah satunya karena mau, itu. Ya saya kan tanya ke sana kan, ini kan pasal mau dirubah. Dia bilang ini dalam rangka rekonsiliasi gitu loh. Nah jadi pikiran rekonsiliasi itu diterima, saya cocok akhirnya gitu. Dan teman-teman cocok. Apalagi yang mau kita lakukan dalam keadaan dunia yang tidak baik-baik saja sekarang. Setelah rekonsiliasi Pak Prabowo masuk kabinet, terjadi COVID-19, seluruh dunia lockdown, ya mati ekonomi banyak negara, bubar banyak negara, politik hancur di banyak negara. Alhamdulillah kita masih bertahan. Negara besar, 17.000 pulau dengan hampir 300 juta penduduk, itu relatif manageable ya dalam transisi ini. Lalu perang Rusia-Ukraina meledak, sekarang ada perang Palestina-Israel, ya kan? Alhamdulillah, rekonsiliasi itu membuat bangsa kita ternyata lebih tahan menghadapi krisis. Memang ada masalah bahwa dianggap oposisi lemah dan sebagainya. Saya juga termasuk mengkritik kenapa partai politik membiarkan oposisi lemah. Ada kesalahan partai politik juga, ini bisa kita bahas dengan partai politik bahwa mereka sendiri tidak paham kenapa mereka menjadi lemah. Nah, bukannya bergabungnya Prabowo saat itu memang secara hikmah kan artinya positif karena kita menghadapi COVID bersama. Tapi bukannya tidak stabilan politik karena oposisi sudah bergabung dengan pemerintah. Bukan tidak stabil, maksudnya itu oposisi jadi lemah. Ya kan? Ya politiknya jadi stabil dong karena kan relatif yang mengganggu kan tidak banyak. Kan teorinya kan oposisi itu kan pengganggu sebenarnya kan? Sebenarnya kan bisa pemerhati ya, mengecek bagaimana kinerja. Iya, artinya banyak nanya itu kan kadang-kadang gangguan kan dianggapnya kan begitu. Itu soal lain, saya ada formula untuk menyelesaikan itu. Bagaimana cara kita memperkuat parlemen sehingga siapapun yang menjadi presiden dan berapapun partai yang diajak masuk ke dalam kabinet, harusnya sikap kritis parlemen nggak boleh berubah. Tapi sekarang kenapa berubah? Ya salah satunya adalah karena konsep recall yang masih dipegang oleh partai-partai. Kelakuan partai-partai ini kan masih mau ngontrol anggota dewan. Ya kan harusnya kan mereka nggak boleh ngontrol anggota dewan, nakut-nakutin anggota dewan sehingga anggota dewan jadi petugas partai. Ya itu kan? yang jadi selama Nah itu harusnya nggak boleh. Makanya kami di Partai Gelora salah satu usulannya adalah harus dibubarkan institusi yang bernama fraksi. Tidak boleh ada tentakel partai politik di parlemen. Meskipun naungannya tetap partai politik. Anggota partai politik, ya tetapi mereka kan dipilih rakyat. Kalau orang dipilih rakyat, loyalnya ke siapa kira-kira? Ya ke rakyat. Maka partai politik nggak boleh setiap saat ketua fraksinya nakut-nakutin. Mindahin lah ya kan. Non-job dan sebagainya. Ada itu istilah-istilah itu nggak boleh. Dan mayoritas ketika Bang Fahri di lapangan, di anggota dewan di sana, itu terjadi. Oh iya, memang partai politik sangat ngontrol dewan. Ya kita harus akhiri itu. Dan ketum partai itu berdasarkan asasi ketum partai maksudnya? Iya semua, pengurus pusat, ya kan DPP atau
pengurus pusat partai itu punya kemampuan untuk ngontrol anggotanya setiap saat. Nah itu nggak boleh itu, karena kontrol partai politik kepada anggota itu berhenti setelah orang itu dilantik menjadi wakil rakyat. Kita ini sebagai pendiri partai politik dan pimpinan partai politik, kemewahan kita adalah ketika rakyat memilih anggota kita, dan anggota kita itu secara moral, secara etik, membawa gagasan partai kita ke ruang publik. Itu cukup, itu aja, nggak usah lebih mewah lagi, pengen kontrol-kontrol anggota dewan, jadi petugas partai, disuruh-suruh. No, itu bukan masa depan demokrasi kita. Apalagi kalau misalnya mau dipecat sama partai ya Bang. Ya saya kan melawan itu ya. Iya, Ya, betul. karena menurut saya, dan itu jadi jurisprudensi bahwa seorang wakil rakyat itu meskipun dipecat oleh partainya harus tetap menjadi wakil rakyat. Karena yang milih dia rakyat. Nggak bisa dong orang yang dipilih rakyat dipecat oleh partai politik. Tidak bisa. Dan terbukti dimenangkan. Dan sama dimenangkan tiga dan kali jadi sama jurisprudensi. Harusnya sih sebenarnya konsep ini udah bisa diberlakukan, dan harusnya undang-undang partai politik itu harus merevisi pasal tentang recall itu. Nggak bisa lagi partai politik mecat orang, lalu kemudian orang itu berhenti jadi anggota dewan, nggak boleh lagi itu. Menarik. Iya. Nah nih Bang Fahri ini kan pasti tentunya ya, Partai Gelora kan sejak awal itu kan secara narasi mendukung lah Pak Prabowo nih untuk pencapresan. Nah terutama saat Prabowo disandingkan dengan Mas Gibran nih. Ketum Anies Mata itu sempat menyebut Prabowo sebagai man of moment. Itu menurut Bang Fahri seperti apa? Jadi saya secara pribadi kenal Pak Prabowo dari awal tahun 90-an, waktu saya kuliah di UI Depok di Fakultas Ekonomi. Ya. Kebetulan beberapa kali bertemu pada saat mahasiswa, lanjut terus ya. Sampai kemudian teman saya, Saudara Fadlizon, itu mendirikan satu think tank begitu, ya, di zaman Pak Harto dulu. Tetapi Pak Prabowo sering datang ke forum itu, dan kami sering berdiskusi di situ sama beliau. Nah, jadi kedekatan pribadi dan pengenalan pribadi kepada beliau bagi saya sendiri sangat dekat lah. Dan teman-teman yang di Partai Gelora juga, termasuk Pak Anies Mata, itu berkali-kali ya memberikan dukungan resmi kepada beliau sejak Pilpres yang 2014 ya, Prabowo Hatta waktu itu. Nah, kedekatan ini membuat kita merasa bahwa Pak Prabowo ini orang yang hatinya baik, ya, hatinya terbuka. Waktu dia gabung dengan Pak Jokowi, ini yang orang salah ya, baca ya. Ternyata hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu di luar nalar politisi. Ya, terutama partai politik tertentu yang menginginkan agar setelah bersama dalam kabinet, Pak Jokowi akan pecah dengan Pak Prabowo. Gitu. Ternyata tidak bisa dipecah. Karena pemahaman antara mereka berdua tentang kapasitas masing-masing itu sudah terlalu dalam. Ibaratnya kalau presiden memimpin Indonesia dalam krisis, dalam turbulensi, terutama 5 tahun terakhir. Kapal ini pernah oleng. Sebagai nahkoda, dia tahu bahwa di depan itu masih ada masalah. Wajarkah kalau seorang presiden itu kemudian memikirkan bahwa harusnya yang memimpin nahkoda besar ini atau kapal besar ini adalah seorang yang kira-kira akan mampu memimpin itu. Nah, waktu kita merekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasca pemilu 2019 yang berdarah-darah itu, rupanya pemahaman itu makin lama makin kuat. Pak Jokowi makin percaya kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo makin loyal kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang mengajak dia dalam kabinet, dan dia ngaku berkali-kali, saya baru belajar politik yang dalam ini dengan Pak Jokowi. Dia bilang begitu. Kalau soal geopolitik, pertahanan mungkin saya ada ngerti. Tapi dia bilang kalau soal politik ini Pak Jokowi, saya ikut Pak Jokowi. Nah, kedekatan inilah yang kemudian menyebabkan kita sendiri menganggap dunia kayak begitu, ya kan? Perang di mana-mana, geopolitik goncang. Sebentar lagi kalau China mengambil alih Taiwan, ya, karena dia nggak terima itu solusi dua negara di sini. Paling China hanya menerima Taiwan seperti Hong Kong, one state,
two system istilah mereka itu. Yeah. Boleh kamu Taiwan, Hong Kong berdemokrasi, tapi kamu adalah bagian dari negara Cina gitu. Kan kalau itu yang terjadi, lalu Cina menekan agak keras, lalu Amerika mau menyerang balik begitu, karena ini kan proksinya Amerika, ini Taiwan ini setelah dulu Partai Nasionalis Kuomintang lari ke Taiwan lalu mendirikan negara di situ kan di backupnya oleh Amerika kan. Yeah. Langsung saja berhadapan dengan China di situ. Kalau itu terjadi, goncangan akan muncul di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, kita memerlukan orang kuat. Nah, situasi global kayak begitu, Pak Jokowi baca, dan dia mengerti bahwa ini ada anak buah dia dalam kabinet yang mampu. Sehingga terjadilah kekompakan di antara mereka berdua, dan itulah yang menyebabkan kami mengatakan Pak Prabowo itu adalah orang yang kita butuhkan sekarang. Gitu. Pak Prabowo lah yang harus memimpin sekarang. Nah, rekonsiliasi diteruskan. Waktu itu kita nawar supaya dengan PDIP, karena PDIP partai terbesar dalam kabinet. Ditawarlah Mbak Puan waktu itu, tapi ditolak. Lalu habis itu ditawarlah Pak Ganjar, ditolak juga. Pak Ganjar malah dideklarasikan, ya udah, kader PDIP yang lain aja gitu loh. Kebetulan namanya Gibran. Dan itu mensimbolisasikan Pak Jokowi secara lebih kuat untuk meneruskan rekonsiliasi dan kepemimpinan ke depan. Kita yang muda-muda ini, meskipun Anda tadi bilang saya politisi senior ya, tapi generasi kita yang muda-muda ini sekarang punya ya satu simbol kepemimpinan muda yang akan memimpin Indonesia dalam transformasi besar ke depan. Tapi nggak terkesan Pak Prabowo ini dinarasikan yang aji mumpung lah ibaratnya mendapat ceruk dari Pak Jokowi secara... Bagaimana dibilang aji mumpung? Orang Prabowo itu udah maju 5 kali. Ini ke-5 kali loh. Ini tempur yang kelima, konvensi Partai Golkar, Mega Pro, Prabowo Hatta, Prabowo Sandi. Sekarang Prabowo gimana mau dibilang aji mumpung? Orang tempurnya udah 5 kali. Aji mumpung tuh baru tempur sekali, lalu kemudian kasak kusuk seperti calon yang lain baru dibilang aji mumpung, ya kan? Mumpung dengan si ini, mumpung dengan si ini. Nggak bisa kalau Prabowo tuh terlalu konsisten dari awal. Ya saya sudah menceritakan di banyak tempat. Dia itu adalah elit Orde Baru yang berbeda, elit militer yang berbeda. Gagasannya tentang pemerintahan itu kelihatan bedanya sejak saya mahasiswa gitu loh. Karena memang ini tentara tapi sekolahnya itu di sekolah-sekolah modern lah di seluruh dunia gitu. Sehingga waktu dia menjadi elit Orde Baru, kebetulan dia menikah dengan anaknya Pak Harto waktu itu, jadilah seorang elit Orde Baru yang punya gagasan gitu loh. Nah, itulah yang menciptakan turbulensi dalam transisi sehingga di situ banyak dia disalahpahami. Jadilah dia pengusaha setelah itu. Habis itu bikin partai, bikin lembaga demokrasi yang mengkader ribuan orang di seluruh Indonesia. Nggak ada aji mumpungnya kalau Prabowo. Memang niatnya dari dulu dia mau berjuang, dia mau mimpin. Kalau aji mumpung tuh baru kemarin muncul udah pengen itu baru gitu. Kalau Prabowo tidak. Dia terlalu kuat dengan cita-citanya dari awal. Nah, kalau misalnya sosok ketokohan Pak Prabowo ini kan memang sejak awal sudah cukup memang besar lah ya sepak terjangnya lah. Nah, kalau wakilnya dengan Mas Gibran gimana pandangannya? Itulah idealnya karena saya tahu siapakah wakil presiden. Wakil presiden itu selalu fungsi simbolik. Kita punya wakil presiden sekarang, Anda tahu siapa namanya? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tahu kan, ya kan? Pak Ma'ruf Amin itu simbolik. Dia dipilih karena alasan simbolik. Bukan soal mampu melakukan kinerja yang baik dan sebagainya. Ya, tapi lebih banyak simbolik. Sebab begini, dalam konstitusi kita, wakil presiden hanya berfungsi apabila difungsikan oleh presiden. Jadi sebenarnya, daripada kita taruh tokoh tua, wakil presiden itu harusnya memang tokoh muda. Karena fungsinya itu justru regenerasi. Satu proses bertumbuh dari sebuah bangsa. Ada partai yang karena salah paham, dia selalu ngambil supaya wakil ini adalah tokoh tua, supaya tokoh tua ini nggak bisa maju lagi nanti. Hanya dipakai untuk merepresentasikan satu kelompok suara tertentu, supaya suara itu memilih mereka partai ini, tapi habis dipilih orang ini nggak dipakai. Artinya secara gamblang Bang Fahri menyatakan bahwa gini aja deh, saya mau ngomong agak kasar di sini ya. Iya. Pak Ma'ruf Amin itu dipilih bukan oleh Pak Jokowi sebenarnya, ya, kemauan dari partai politik yang menginginkan agar Pak Ma'ruf hanya simbolik untuk mengambil suara kelompok-kelompok tradisionalis.
Setelah itu kemudian Pak Ma'ruf sudah di situ, diharapkan supaya Pak Ma'ruf tidak maju lagi, supaya kaderisasi dalam partai politik mereka tidak ada yang ganggu. Tanpa menyebut nama Kan partainya begitu ya. maksudnya kan. Oke. Nah sekarang ini ada kaderisasi. Jadi pemimpinnya ini yang saya bilang kolaborasi antar generasi. Sehingga gagasan-gagasan baru yang akan muncul pada generasi milenial. 60% pemilih kita ini milenial. Ini generasi yang tumbuh dengan gadget, yang lahir di era demokrasi. Cara berpikir otaknya itu sudah nggak nyambung dengan banyak pemimpin-pemimpin tua. Karena itulah dia hadir sebagai pemimpin, sebagai salah satu yang ada dalam posisi orang terkuat nomor 2 di Indonesia itu, dapat membuat satu transformasi. Paling tidak gagasan pemikiran masuk dalam kabinet, Nah, menurut masuk Bang dalam Fahri, rapat kabinet. apakah sosok Mas Gibran ini sangat simbolik untuk itu? Sangat simbolik. Karena usianya atau karena ketokohannya? Dua-duanya, kapasitasnya. Saya ngobrol panjang dengan Mas Gibran.